Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama IRNEF di channel kami bersama Ismail Wahyani. Tidak bosan-bosannya kami saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan saudaraku semua, seluruhku semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani, dalam keadaan kenyamanan, dalam keadaan ketentraman, dalam keadaan keamanan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama kami Ismail Wahyani yang akan membahas seputar bagaimana cara penyembelihan yang baik di dalam agama Islam tentunya. Ya, yang pertama langsung saja ya. Ini kebetulan nggak ada kopi, nggak ada ini teh dan sebagainya. Yang mau endorse kopinya silakan dibawa ke alamat kami. Yang pertama dalam agama Islam adalah mengetahui kehalalan dan mendapatkan kehalalan zatnya. Bukan hanya zatnya, bagaimana juga hewan tersebut didapat dengan cara yang halal agar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita menyembelih hewan kurban atau akikah atau sejenisnya untuk tasyakuran, menggunakan pisau yang sangat tajam agar mudah dalam proses melenyapkan nyawa sebuah atau tanggung jawab kita hewan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita setelah 1 dan 2 semua itu bermuara mengharapkan mardhatillah, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan apapun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi penyembelihan tersebut bermuara untuk mendekatkan diri mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu daripada rukun tersebut, maka bagaimana tata cara penyembelihan dengan ihsan. Yang pertama teman-teman yang digunakan Allah Subhanahu wa taala tata caranya menggunakan pisau yang sangat tajam. Setajam-tajamnya pisau. Setajam-tajamnya alat bantu. Pakai pisau ya teman-teman, bukan pakai sejenis tulang ataupun kayu ataupun batu ya. Maka digunakan dengan pisau yang sangat tajam. Biasanya ya sejenis besi lah seperti itu yang sangat tajam sehingga mudah untuk menuju hewan itu mati sangat cepat. Gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan pisau kita di depan hewan yang benar-benar mau kita sembelih. Agar hewan tersebut tenang, nyaman dan tidak galak saat proses penyembelihan berlangsung. Jadi benar-benar tersimpan rapi dan tersembunyi pisau, apalagi mengasah ya. Mengasah di depan matanya yang benar-benar mau disembelih. Itu dihindari mengasah atau menyodorkan pisau atau golok sejenisnya di depan kambing yang benar-benar mau kita sembelih. Kemudian yang ketiga, hewan menghadap kiblat. Ya, hewan menghadap kiblat. Sunnahnya hewan menghadap kiblat. Yang keempat, ya, membaringkan hewan kurban di lambung sebelah kiri. Ini kiri ya. Kalau dari sana sebelah sini. Ini kiri, membaringkan hewan kurban atau akikah sejenisnya baik kambing ataupun lembu itu di sebelah kiri sunnahnya. Di sebelah kiri, lambung kiri. Kemudian yang kelima, menginjak leher kurban atau sejenisnya di kaki leher. Kemudian selanjutnya membaca tasmiyah atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bisa sekali, bisa 3 kali. Innallaha witra wa yuhibbul witr. Allah suka yang ganjil. Kemudian yang selanjutnya bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian baru itu meniatkan untuk sahibul kurban atau muddahi, yang kurban atau yang akikah.
Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal. Sebutkan minni, misalkan dari saya. Atau min, fulan, fulan, fulan. Baru eksekusi bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan ketika sembelih baru melafalkan bismillahi Allahu Akbar. Tapi bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu langsung eksekusi. Kemudian setelah kita menyembelih selesai, menghadap ke kiblat, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian selanjutnya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala memastikan jangan dulu dipotong tenggorokan, kerongkongan. Pastikan nafasnya sudah nggak ada dan hewan sudah tidak bergerak, maka boleh ditarik ya biasanya, atau boleh dipotong kepalanya, dipisahkan dari badan kurban, sehingga itu memudahkan proses selanjutnya menguliti, memisahkan antara kulit, kemudian diambil dagingnya, kemudian dimanfaatkan. Kalau untuk penyembelihan hewan kurban, sunnahnya diberikan ke masyarakat itu dalam keadaan mentah. Kalau akikah, sunnahnya diberikan ke masyarakat sudah dalam keadaan masak dan matang dan langsung dinikmati oleh halayak banyak. Dan itu sedikit perbedaan tentang hewan kurban antara akikah dan kurban yang dibagikan pasca selesai penyembelihan. Ya, ada yang dalam bentuk masak yaitu akikah, dan ada dalam bentuk mentah yaitu untuk daging kurban atau hewan kurban. Demikian pembahasan sedikit sekali mengenai kehalalan hewan kurban saat kita menyembelih. Mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah darinya. Dan saya Ismail Wahyani mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilafan, kesalahan dalam tutur kata, sikap, tindak tanduk, mohon dimaafkan. Dan sama-sama kita saling mendoakan, saling motivasi, saling mensupport satu sama lain, saling bersanding, bukan saling bertanding, saling membersamai, bukan saling bercerai-berai dalam kebaikan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita bersama.